Oke, nah di video kali ini kita akan coba membahas soal yang ditanyakan oleh siswa. Nah ini kita coba jelaskan secara detail. Mudah-mudahan nanti yang menonton video ini bisa lebih memahami ya. Nah jadi di sini untuk soal yang pertama ini bentuk akar gitu. Nah jadi sifat-sifat yang perlu kita pahami ya, sifat-sifatnya yang perlu dipahami itu apa? Nah, ingat bahwasannya A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu adalah A pangkat M tambah N gitu. Nah, itu dasarnya. Kemudian karena ini bentuk akar, ingat akar pangkat N dari A itu adalah A pangkat 1/N. Kalau akar pangkat N dari A pangkat M dibaca jadi A pangkat M per N. Nah, untuk soal ini kita gunakan ini dulu, gitu ya. Nah, berarti akar pangkat 3 dari X itu adalah X pangkat 1/3. Akar pangkat 6 dari X adalah X pangkat 1/6. Gitu ya. Kenapa? Karena ini 1 gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita kalikan berarti akar pangkat 3X dikali akar pangkat 6 dari X gitu. Ya sama aja, X pangkat 1/3 dikali X pangkat 1/6. Nah, baru kita masuk ke sini karena basisnya sama-sama X nih kan. Maka ini bisa kamu buat jadi A pangkat 1/3 ditambah dengan 1/6. Nah, berarti ini jadinya X pangkat 1/3 tambah 1/6. Berarti KPK-nya kan 18 nih ke penyebutnya. 18 bagi 3 atau kali silang aja. 18 bagi 3, 6. Itu kali 1 berarti jadi 6. Plus 18 bagi 6, 3 kali 1 berarti 3. Jadi hasilnya adalah X pangkat 9/18 atau X pangkat dari sini berarti X pangkat 1/2 ya. Nah, X pangkat 1/2 atau bisa kita buat jadinya akar X gitu. Nah, seperti itu kira-kira penjelasannya untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, seperti itulah. Nah, kalau misalnya ditanya, contoh kamu cobalah soalnya akar pangkat 3 dari X akar pangkat 3 dari X pangkat 4 misalnya dikali akar pangkat 5 dari X seperti itu. Nah, ini berapa? Gitu ya. Nah, silakan kamu coba. Nah, berarti kalau dia nanti kamu gunakan ini pasti bisa nih. Silakan kamu jawab berapa hasilnya. Silakan kamu tuliskan di kolom komentar ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat di soal ini. Kita perhatikan bentuk rasional dari akar 41 plus 12 akar 5 plus akar 13 dikurang 2 akar 40 plus akar 24 dikurang akar 8 per akar 12 dikurang akar 2. Nah, jadi di soal ini pertama sekali yang harus kita ingat adalah ini kan konsep akar. Nah, dalam konsep akar itu sebenarnya banyak yang harus kita pahami juga. Nah, tapi ada yang harus kita ingat bahwasannya ketika akar A ditambah akar B itu hasilnya adalah akar dari A tambah B plus 2 akar AB gitu. Nah, jadi bentuk ini yang harus kita ingat. Nah, bentuknya ini ada angka 2 di sini. Jadi angka yang seperti ini berarti dijumlahkannya, dijumlah kemudian yang dalam ini adalah kali. Ini jumlah tadi, ini kali. Nah, kalau misalnya dia kurang, misalnya kalau dia kurang, akar A dikurangi dengan akar B, itu adalah akar A plus B kurang 2 akar AB. Nah, itu juga sama. Ini adalah jumlah, sedangkan ini adalah kali, gitu. Nah, sekarang kita lihat dia selalu angka 2. Nah, jadi yang pertama,
kita lihat itu adalah akar dari 41 plus 12 akar 5 gitu. Nah, di sini angkanya 12, padahal di sini dia harus 2 kan? Nah, ini kita buat jadinya apa? 41 plus 2 kali 6. Kenapa 2 kali 6? Karena 12 itu adalah 2 kali 6 kali akar 5 gini. Nah, kita kan harus letakkan 2 bukan 6. Jadi 6-nya ini kita harus coba buat ke dalam akar kira-kira gitu. Nah, ternyata 6 itu adalah akar dari 36. Dan ingat bahwasannya akar dari suatu bilangan dikalikan dengan akar suatu bilangan jadinya akar dari perkaliannya. Nah, ingat ya. Jadi kalau akar 2 dikali akar 3 hasilnya pasti akar 2 kali 3 berarti akar 6. Kira-kira gitu ya. Nah, sehingga soal ini menjadi akar dari 41 plus 2 kali 6 itu kan akar dari 36 kali akar 5. Berarti akar dari 41 tambah 2 akar 36 dikali 5. Kira-kira gitu. 36 dikali 5 berarti akar dari 41 plus 2 akar. Berarti 180 kira-kira gitu. Nah, sekarang kita pikirkan. Di sini dijumlahkan dia 41 dikalikan dia, ini tadi. Yang ini tadi dijumlahkan dia 41 kemudian dikalikan dia 180. Nah, berarti kita harus pikir. Nah, berarti 36 ditambah 5 itu 41. Nah, 36 dikali 5 hasilnya 180. Sehingga hasil dari soal ini adalah berarti jadinya apa? Ini menjadi akar dari 36 plus akar 5 atau 6 tambah akar 5. Itu solusinya. Nah, kemudian yang berikutnya 13 dikurang 2 akar 40. Nah, di situ tadi kan akar dari 13 dikurang 2 akar 40. Nah, ternyata di sini sudah 2, berarti tidak masalah. Nah, kita pikirkan dijumlahkan 13 dikalikan 40. Nah, berarti kan 8 tambah 5 supaya 13. Kemudian 8 kali 5 itulah 40. Jadi berarti di sini akar 8 dikurangi dengan akar 5. Nah, kemudian yang berikutnya 24 dikurang akar ya. Akar dari 24 dikurang 8 akar 8. Nah, ini berarti akar dari 24 dikurangi, ini kan jadinya apa? 2 kali 4 ya kan? Tuh, sama dengan akar dari 24 dikurangi dengan 2 kali ini kan 16 kali akar 8 gitu. Berarti sama dengan 24 dikurang 2 kali akar dari 48, berarti 128 kira-kira gitulah. Jadi berarti kalau kita pikirkan berapa kali berapa lah supaya 24, berarti kan jumlahnya gini. 16 tambah 8 berarti 24. 16 kali 8 berarti 128. Kira-kira gitu. Jadi berarti hasilnya ini jadinya akar 16 dikurangi dengan akar 8 atau 4 dikurang akar 8. Jadi kalau kita buatkan jadinya berarti soalnya kan itu tadi akar 41 ya. Jadi soal akar 41 plus jadinya tadi 12 ya, 12 akar 5 ya kan, 12 akar 5 tambah akar dari 13 dikurang 2 akar 40 tambah ya. Tambah 24 dikurang 8 akar 8 per akar 12 dikurang akar 2. Nah, hasilnya ini jadinya berarti tadi 6 tambah akar 5. Kemudian ini jadinya akar 8 dikurangi dengan akar 5 tambah akar 16 dikurangi dengan akar 8 per atau 4 ya tadi ya, 4 ini sudah. Berarti 4 per akar dari 12 dikurang akar 2. Nah, ini kita coret nih. Ini mati, ini mati.
tinggal hasilnya 10 per akar 12 dikurang akar 2. Nah ini kita harus sekali sekawan. Akar 12 plus akar 2 per akar 12 plus akar 2. Nah ini jadinya kita kalikan 10 dikali akar 12 tambah akar 2 per akar 12 kali akar 12 12. Nah kemudian akar 12 dikali atau negatif kali positif negatif, akar 2 kali akar 2 2. Jadi 10 kali akar 12 tambah akar 2 per 10. Nah ini kita coret aja. Jadi jawabannya akar 12 ditambah akar 2. Itu dia. Nah itu ya. Oke, seperti itu penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah selanjutnya kita lihat di soal ini masih dibentuk akar ya kan. Nah ini adalah Q ya kan. Q akar P per P akar Q. Nah ini bisa kita buat menjadi apa? Q kali akar itu kan sama dengan P pangkat setengah itu. Ya, dibagi dengan P kali Q pangkat setengah. Ingat bahwasannya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, jadinya A pangkat M kurang N. Nah ini sama kalau kita dekatkan jadinya kan gini. P pangkat setengah per P dikali Q pangkat setengah dikali dengan Q. Ini menjadi P pangkat setengah dikurang P kali Q pangkat 1 kurang setengah. Ini dari 1, sorry kok P lagi ya. Berarti P pangkat minus setengah, Q pangkat setengah. Jadi kalau A pangkat negatif M, ini bisa kita jadi A pangkat M. Ya, dibalikkan jadi 1 per A pangkat M. Jadi ini 1 per P pangkat setengah, Q pangkat setengah. Sama aja dengan akar dari Q per akar dari P. Atau bisa dibuat akar Q bagi P. Nah itu kira-kira penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat, dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, mudah-mudahan bisa kita bantu selesaikan. Oke, semangat.